Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang perempuan. Seberapa mahalkah mereka sampai kita selalu memberikan harga kepada mereka? Jadi maaf ya, kalau ada PSK yang harganya 80 juta, itu pun masih dianggap murahan. Ada apa? Kenapa? Kan laki-laki nggak pernah ditanyakan soal murahan atau enggaknya gitu. Kalau laki-laki pun banyak melakukan perselingkuhan, kalaupun laki-laki banyak jajan gitu, dia tidak disebut murahan, dia disebut nakal, dia disebut playboy, dia disebut jahat, dia disebut sebagai mata keranjang dan sebagainya, tapi tidak ada yang menghargai nilainya. Sedangkan perempuan kok ada harganya gitu. Kalau perempuan itu mata keranjang, kalau perempuan itu selingkuh, kalau perempuan apa kok disebutnya perempuan murahan gitu. Bahkan yang 80 juta tarifnya juga dianggap murahan. Ini sebenarnya ayo kita jawab sama-sama kenapa bisa seperti ini. Ada bias genderkah di dalamnya? Yuk kita mulai. Baraya saya ingat dengan sebuah cerita di media massa setahun atau 2 tahun yang lalu, cerita tentang pengendara ojol. Pengendara ojol ini dapat tumpangan seorang perempuan yang cantik luar biasa katanya. Nah, sepanjang jalan si ojol ini cari kesempatan ngomongin soal yang cabul-cabul ke si perempuan, ngajak untuk ngobrolin hal-hal yang mesum. Si perempuan nolak, diam, pokoknya mah tidak mau, pokoknya menghindari setiap obrolan itu. Tapi mungkin si driver ojolnya udah kelewat batas, udah libidonya udah tidak tertahankan. Jadi pas si perempuannya turun dan lari, dipegang bagian tertentunya. Kemudian si perempuannya nangis, lapor sama kakaknya, dan kebetulan kakaknya juga pada waktu itu melihat. Pas si ojolnya pergi, si kakaknya langsung lapor kepada perusahaan ojol, tetapi katanya tidak ditanggapi. Akhirnya lapornya di mana di media sosial dan akhirnya menjadi viral. Waktu berjalan, si driver ojolnya ketahuan mukanya. Mukanya langsung di-share di media sosial. Dan dampaknya apa? Si driver ojol itu terancam cerai dengan istrinya. Anaknya dibully habis-habisan. Si drivernya dipecat dari perusahaan ojolnya. Kemudian namanya benar-benar tercemar. Dia susah untuk dapat pekerjaan lagi. Oke? Okay? Itu nasib yang menimpa si laki-lakinya. Coba nasib yang menimpa si perempuannya. Kita dekonstruksi ya. Kita jangan berpikir soal moral dulu. Kita filsafat dekonstruksi dulu. Si perempuannya rugi apa? Dipegang. Oke, dipegang. Terus rugi apa? Si laki-lakinya ruginya besar. Namanya terpampang di media sosial, viral pula, dia dipecat dari tempat bekerjanya, si anaknya dibully, si istrinya nuntut, marah-marah untuk cerai dan lain sebagainya. Begitu besar tanggungan yang diterima si laki-laki, kerugiannya luar biasa, kerugian si perempuannya apa? Iya nangis, oke. Okay. Dia trauma, oke. Okay. Iya masalahnya traumanya kenapa? Dia rugi apa gitu. Ya, sekali lagi ini bukan mempertanyakan moral. Kita dekonstruksi soal moral itu. Perempuan itu ruginya apa? Gak ada apa-apa. Gak ada luka, gak ada bagian dari tubuhnya yang hilang, gak ada masalah. Nah, tetapi walaupun kenyataannya sudah jomplang seperti itu, kalau saya ceritakan tentang kisah ojol ini, pasti orang-orang juga tetap akan menyalahkan si laki-lakinya. Nah, jadi harga perempuan di sini luar biasa mahal gitu. Karena dia hampir tidak diapa-apakan, tetapi orang tetap akan menyalahkan, menyudutkan si laki-lakinya. Pertanyaannya balik lagi ke yang tadi, emang seberapa besar harga perempuan itu? Harga 80 juta untuk sekali kencan tetap disebut murahan. Cuman dipegang doang dan gak ngalamin apa-apa, si cowoknya yang dirugikan luar biasa dan tetap dimarahin. Nah, jadi berapa harga perempuan? Ayo, coba nanya. Jadi begini Baraya, ini juga sekaligus untuk mengkritik filsafat feminisme. Masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang sudah memilah gender, laki-laki dan perempuan, dan mereka juga memilah kriteria yang terpisah untuk menghargai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dihargai berdasarkan kemampuannya, sedangkan perempuan dihargai berdasarkan harga esensialnya. Jadi perempuan itu memang berharga disebutnya, sedangkan laki-laki disebutnya berkemampuan. Makanya kita lihat, hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan dikenal kalau perempuannya dilindungi sama si laki-laki. Kita sepakat, laki-laki atau perempuan sama-sama sepakat kalau
Kalau hubungan laki-laki dan perempuan itu idealnya laki-laki melindungi perempuan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena laki-laki dianggap berkemampuan untuk melindungi dan perempuan dianggap berharga sehingga dia harus dilindungi. Kalau terjadi kecelakaan yang fatal, maka laki-laki yang kecelakaan itu biasanya diabaikan. Baret-baret, saya pernah jatuh dari motor, kedebut, sakit banget. Bahkan saya hampir tidak bisa jalan. Yang nolonginnya gak banyak, cuman pada ngeliatin ada satu orang yang nolongin motornya. Coba kalau perempuan jatuh sedikit aja, keroyokan langsung banyak orang yang menghampirinya. Atau kalau ada kecelakaan massal, misalkan kapal Titanic tenggelam, gitu. Semua orang akan bilang, perempuan dulu, anak-anak dan perempuan dulu yang naik skoci, anak-anak dan perempuan dulu. Laki-lakinya diabaikan. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi karena perempuan dianggap berharga dan laki-laki dianggap berkemampuan. Kenapa kalau pacaran cowok dulu yang harus nembak cewek? Ini zaman tahun 2020 ketika video ini dibuat ya. Tetapi kenapa tetap aja laki-laki yang harus nembak, perempuan yang nggak mau nembak duluan? Kenapa harus seperti itu? Karena laki-laki dianggap berkemampuan, sehingga dia harus nembak duluan. Dia harus memperjuangkan. Karena perempuannya dianggap berharga. Perempuan itu secara esensial berharga, sehingga dia yang diem, dia yang pasif, dia yang harus diperjuangkan, dia yang harus diperebutkan. Laki-laki harus berkompetisi dengan laki-laki yang lain, berantem apa, ketemu sama si perempuannya, ditolak, sakit hati, tapi semua itu harus ditanggung sama laki-laki, karena si laki-laki yang berkemampuan untuk menahan segala goncangan, segala tekanan, katanya seperti itu. Sedangkan perempuan berharga, maka dia yang layak diperebutkan. Itulah juga yang menyebabkan bahwa kalau perang si laki-laki yang maju ke depan. Kenapa? Kalau si laki-laki yang mati, ya nggak apa-apa, karena nyawanya tidak terlalu berharga. Saya ambil contoh begini nih. Perempuan itu berharga, maka dia berusaha sebisa mungkin mengarahkan seluruh daya pikirannya untuk membuat dirinya semakin berharga. Maka dia gandrung pada fashion, membuat dirinya menjadi lebih berharga. Dia gandrung pada perhiasan, membuat dirinya menjadi semakin berharga. Tetapi semakin dia gandrung pada penghargaannya, semakin kecil berkemampuannya. Perempuan pakai high heel misalkan, itu membuat dia terlihat lebih berharga, lebih menarik, lebih indah, lebih berharga lah intinya ya. Tetapi dia lebih sedikit untuk berkemampuan. Bener kan? Kemampuan lari aja dia jadi nggak bisa. Bener. Sedangkan laki-laki sebaliknya. Laki-laki itu mengarahkan semua daya pikirannya untuk berkemampuan. Tetapi karena itu dia mengesankan dia menjadi tidak lebih berharga. Coba, untuk menunjukkan dia berkemampuan, dia tawuran, dia berantem, dia ikut perang, dia jadi atlet yang berbahaya, dia mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, dia jadi debt collector misalkan seperti itu. Tetapi dia bangga kalau dia jadi preman, debt collector, ya kan gua mau nggak pernah terkalahkan, bla bla bla. Dia mengurangi harga nyawanya, karena dengan itu nyawanya jauh lebih terancam. Tetapi dia bangga dengan kemampuannya. Jadi laki-laki semakin dia merasa dirinya berkemampuan dan dia berjuang untuk kemampuannya itu, nilai kemampuannya itu, maka dia mengurangi keberhargaannya. Sedangkan perempuan mengejar-ngejar nilai keberhargaannya. Dan dengan itu dia mengurangi kemampuannya. Makanya semakin berharga perempuan, semakin feminim, semakin imut kayak gitu, semakin dia tidak bisa apa-apa. Begitu kan? Nah, itu filosofis orang zaman dulu gitu. Nah, sekarang kita pertanyakan lagi, yang bikin perempuan berharga itu apa? Yang saya bilang tadi ya, laki-laki juga bisa berharga, tetapi bukan esensi dirinya, tapi eksistensi dirinya. Laki-laki dianggap berharga kalau dia berkemampuan. Jadi kalau dia bikin mobil, dia menciptakan ini, menciptakan itu, barulah dia disebut berharga. Sedangkan perempuan tanpa melakukan itu semua secara esensial sudah berharga. Jadi kalau kita lihat di YouTube, cewek cuman gini-gini doang, yang penting menunjukkan keberhargaannya, itu penontonnya langsung begitu banyak. Sedangkan cowok, biasanya yang ditunjukkan adalah hasil karyanya, bikin akuarium, bikin apa. Tampang orangnya bahkan jarang kelihatan gitu. Cewek kata foto selfie itu mukanya doang gitu. Cowok kalau foto itu di belakang gunung yang dia taklukan gitu, dia mukanya kecil jauh gitu. Cowok kan biasanya juga gitu, beda sama cewek. Karena cowok mengedepankan apa yang dia mampu, sedangkan cewek mengedepankan harga dirinya sendiri. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, lalu apa yang membuat perempuan itu berharga? Yang harganya lebih tinggi daripada laki-laki. Bahwa perempuan itu, jawabannya, perempuan itu bisa bereproduksi. Dan perempuan diliputi oleh atribut seksualitas. Seksualitas membuat laki-laki
membuat laki-laki menganggap perempuan itu berharga. Dan reproduksi itu menyebabkan seluruh manusia menganggap perempuan lebih berharga. Laki-laki tidak bisa bereproduksi, hanya perempuan yang bisa melakukan itu. Makanya perempuan dianggap lebih berharga. Maka di mana-mana perempuan itu akan dianggap ibumu, ibumu lebih berharga. Nah, maksud ibu itu apa? Karena dia sudah bereproduksi, melahirkan kamu. Jadi kamu itu muncul gara-gara kemampuan reproduksi dari perempuan yang secara esensial memang sudah menyatu dalam dirinya. Kan begitu. Maka seluruh daya upaya perempuan yang tadi itu banyak difokuskan pada dua hal, seksualitas dan reproduksi. Semua nilai-nilai yang melingkupi perempuan, misalkan, oi perempuan jangan pulang malam-malam, perempuan jadi jangan tampil seksi dan lain sebagainya. Itu semuanya terikat dengan reproduksi dan seksual. Tidak jauh dari situ. Coba lihat, kita lihat pandangan masyarakat ya. Sekali lagi ini kalau mau disebut sebagai filsafat, kita bahas filsafat nggak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan kita bahas yang secara psikologisnya gitu. Laki-laki tampil berani, tidak ada hubungannya dengan seksualitas, tapi berhubungan dengan dirinya sendiri. Laki-laki itu nakal. Oke, tidak berpikir apa-apa. Tapi coba kalau atribut itu diserahkan pada perempuan. Perempuan itu tampil berani. Mikirnya pasti terkait dengan seksual dan reproduksi. Bener ya? Perempuan itu tampil berani. Artis itu tampil berani. Jadi bukan berani perang. Kalau laki-laki berpikirnya berani perang. Kalau perempuan beraninya itu. Gitu. Atau yang lain lagi. Laki-laki nakal, itu playboy. Laki-laki nakal, itu tukang berantem. Tapi perempuan nakal, pasti perempuan itu hubungannya dengan seksual lagi. Dari awal sampai akhir, masyarakat menilai bahwa perempuan itu seksual dan reproduksi. Jadi urusannya begitu. Makanya, karena perempuan itu terkait dengan seksual dan reproduksi, bahkan dia dinilai hanya berdasarkan seksual dan reproduksi, ini kita bukan berbicara hal yang ideal ya, itu masyarakat menilainya begitu. Setelah kita tahu perempuan berharganya kenapa, nah sekarang kita takar berapa nilai perempuan, berapa harga perempuan. Ayo tebak. Jadi begini nih Bara ya, setelah kita lihat itu, kita hubungkan dengan psikologis, kita hubungkan dengan filsafat psikologis. Ini karya saya sendiri. Makhluk hidup itu memiliki dua naluri utama, mempertahankan dirinya dan mempertahankan spesiesnya. Semua karakter kita dimulai dari dua naluri ini, dua insting dasar ini, mempertahankan diri dan mempertahankan spesies. Betul ya? Nah, laki-laki adalah makhluk yang diciptakan untuk mampu mempertahankan dirinya. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk bisa mempertahankan spesiesnya. Jadi, dua naluri manusia ini harus disatukan. Mempertahankan dirinya laki-laki, maka laki-laki bisa mempertahankan dirinya dan perempuannya. Dan si perempuan bisa mempertahankan spesies, yaitu mempertahankan dirinya sendiri dan generasi sesudahnya dari generasi si laki-laki itu. Nah, makanya akhirnya masyarakat menciptakan sebuah lembaga yang namanya lembaga pernikahan. Biar insting paling dasar manusia itu dua-duanya terakomodasi. Maka lahirlah pernikahan. Harga reproduksi dari perempuan, harga seksualitas perempuan, itu apa? Itu adalah cinta kasih, perlindungan, kesetiaan seumur hidup dari laki-laki. Itu harganya. Jadi begini, balik lagi. Laki-laki butuh apa dari perempuan? Butuh seks dan reproduksi. Perempuan butuh apa dari laki-laki? Pertahanan hidupnya, melindungi dirinya. Nah, begitu kan? Jadi, laki-laki menyerahkan perlindungannya, menyerahkan cintanya untuk mendapatkan layanan seks dan reproduksi. Perempuan menyerahkan layanan seks dan reproduksinya untuk mendapatkan cinta dan perlindungan. Jadi, hubungan timbal baliknya begitu. Nah, sekarang ada perempuan yang harganya 80 juta. Itu jauh lebih rendah daripada kesetiaan seumur hidup, nafkah seumur hidup, cinta kasih seumur hidup, perlindungan seumur hidup dari seorang laki-laki. Makanya mau PSK dibayar berapapun tetap dianggapnya murahan. Karena harga dari seorang perempuan adalah diri dari laki-laki sendiri. Bukan uang. Bukan eksistensi si laki-laki, tapi diri dan eksistensi si laki-lakinya sekaligus. Itu Baraya. Jadi, ya sekarang memang banyak orang yang jadi feminis dan mereka menganggap bahwa ajaran-ajaran tradisi kita tidak memiliki landasan filsafat, hanya tradisi belaka. Tapi sekarang di sini saya sampaikan bahwa tradisi-tradisi lokal masyarakat di seluruh dunia tentang gender itu didasarkan pada falsafah hidup yang kuat dan rumit dan besar. Ya, kalau mau ditentang, sok aja ditentang. Saya mau menceritakannya saja. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan
wawasan baru. Saya Guru Gembul, silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.